Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 16 akan mempresentasikan hasil proyek UTS kami dari mata kuliah analisis dan visualisasi data kelas I2. Sebelum itu, izinkan kami berkenalan terlebih dahulu. Saya Zakwan Fitra Syafi'i dengan NIM akhir 079 dan rekan saya. Saya Nabi dengan nilai akhir 0,3. Kemudian judul proyek kami yaitu Big Data Analysis on H1B Visa Application in the United States. Kemudian di sini ada latar belakang, yaitu visa 1B adalah visa kerja imigran di Amerika Serikat yang memungkinkan perusahaan untuk merekrut tenaga kerja asing dengan keahlian khusus di berbagai bidang seperti teknologi informasi, kesehatan, dan teknik. Data 1B ini didapatkan dari Kaggle yang mencakup informasi penting seperti nama perusahaan, posisi pekerjaan, gaji yang ditawarkan, dan status aplikasi visa. Dengan menganalisis dataset ini, yaitu kita dapat memvisualisasikan satu adanya jumlah status aplikasi, yang kedua adalah jabatan paling populer di tiap tahun, kemudian pertumbuhan jabatan dalam aplikasi H1B, kemudian ada pertumbuhan aplikasi untuk data engineer, distribusi geografis, dan gaji rata-rata untuk setiap jabatan. Kemudian di sini ada variabel yang ada pada dataset tersebut, yaitu ada variabel case status, employer name, SOC name, job title, full-time position, prevailing wage, ada year atau tahun, kemudian worksite, longitude, dan longitude. Kemudian di sini ada metode yang digunakan, yaitu yang pertama ada data collection, kemudian dilakukan data processing, lalu proses architecture and approach, dan proses flow, kemudian yang terakhir ada melakukan visualisasi data. Nah, apa sih data collection itu? Dataset ini dikumpulkan dari Kaggle yang mencakup informasi pengajuan visa dari tahun 2011 hingga 2016 yang berisi 3 juta data. Kemudian informasi seperti status kasus, nama pemberi kerja, lokasi kerja, jabatan kerja, upah yang ditawarkan, kode pekerjaan, serta tahun pengajuan. Kemudian yang kedua ada data preprocessing. Data yang telah diambil dari Kaggle tidak langsung siap dianalisis karena masih ada mengandung karakter yang tidak diinginkan atau nilai nol atau kosong. Serta ada juga kolom yang tidak perlu. Kemudian data yang telah diambil dari Kaggle diproses menggunakan berbagai pustaka di RStudio seperti DPLIR dan TIDYR untuk membersihkan data. Kemudian ada proses arsitektur and approach. Arsitektur proses mencakup beberapa langkah, mulai dari memuat data ke dalam MySQL, mengimport data tersebut ke HDOP menggunakan SQOOP. Setelah itu data diproses menggunakan alat HDOP seperti Hive, Pig, dan MapReduce. Dan hasilnya disimpan di HBase dan HDFS untuk visualisasi lebih lanjut menggunakan Tableau. Kemudian di sini terdapat proses flow, yaitu yang pertama input file, yaitu unduh data dari Kaggle, kemudian data mentah diunggah ke MySQL untuk pembersihan awal, termasuk penghapusan nilai yang hilang, karakter yang tidak diinginkan, dan tipe data yang tidak kompatibel. Kemudian melakukan import data ke SQOP yang meliputi MapReduce, Hive, dan Pig. Kemudian output disimpan dalam HBase dan HDFS, lalu dilakukan visualisasi menggunakan Tableau. Nah, di sini terdapat line chart dari query 1, yaitu jumlah total catatan untuk status kasus yang berbeda, yaitu beberapa banyak visa application yang disertifikasi atau ditolak. Kemudian pada query 2 terdapat bar chart, yaitu visualisasi posisi pekerjaan paling populer untuk H1B visa application setiap tahunnya. Tertambah pada visualisasi di sini, yaitu pada tahun 2011 sampai 2016. Kemudian pada query 3 ini, jabatan pekerjaan yang memiliki pertumbuhan tertinggi dalam H1B visa application. Nah, pada hasil query 4 ini ada area chart untuk visualisasi melihat jumlah pengajuan pada jabatan data engineer
seiring berjalannya waktu. Nah, yang terakhir ada bubble chart, yaitu bagian Amerika Serikat mana sih yang memiliki lebih banyak pekerjaan data engineer setiap tahunnya. Kemudian pada hasil query 6 ini visualisasi untuk menemukan upah rata-rata yang berlaku untuk setiap pekerjaan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, ini adalah visualisasi yang kami buat dari visualisasi lain yang ada pada paper. Visualisasi ini kami buat menggunakan tableau. Yang pertama adalah yang menjelaskan mengenai peningkatan jumlah aplikasi Visa 1B dari tahun 2011 hingga 2016. Di mana jumlah aplikasi ini meningkat hingga 2 kali lipat dari yang awalnya pada tahun 2011 300 ribuan, jadi hampir 600 ribuan pada tahun 2016. Peningkatan ini mencerminkan peningkatnya permintaan tenaga kerja terampil di Amerika Serikat, terutama dalam industri teknologi dan spesialisasi. Next. Kemudian visualisasi selanjutnya adalah bar chart multivariat yang menunjukkan distribusi status atau eh, status di aplikasi kita berdasarkan tahun untuk pekerjaan terkait IT, seperti komputer programmer, komputer analis, komputer developer. Nah, mayoritas status memiliki status certified dengan peningkatan signifikan dari 2011 hingga 2015 dari pada tahun 2016. Sementara itu status certified hidran dan dinas sangat sedikit. Pada dinas variasi adanya peningkatan dan penurunan dari tahun 2011 ke 2016. Jadi next. Tadi next. Visualisasi yang ketiga adalah bar yang menunjukkan total gaji yang berlaku dalam dataset M1B. Profesi programmer analis memiliki total gaji tertinggi diikuti oleh software developer yang menunjukkan bahwa pekerjaan di bidang kalau tawar gaji yang lebih besar dibandingkan profesi lainnya seperti asisten profesor atau bisnis analis. Hal ini menunjukkan permintaan tinggi dan spesialisasi yang dibutuhkan dalam sektor teknologi. Next. Nah, visualisasi yang terakhir adalah bubble chart yang menunjukkan hubungan antara gaji yang berlaku dan lokasi pekerjaan. Lokasi New York City pada negara bagian New York memiliki aplikasi H1B terbesar dengan gaji tertinggi, diikuti oleh Houston, Texas, IoT, California. Aplikasi ini menunjukkan bahwa pusat teknologi di New York dan California gaji yang lebih tinggi, mencerminkan dampak lokasi geografi terhadap gaji yang diberikan. Next. Nah, kesimpulan dari ini adalah berdasarkan analis big data pada aplikasi Visa 1B di Amerika Serikat memberikan wawasan kepada kita tentang tren pergerakan tenaga asing. Tapi sesuatu menunjukkan bahwa sebagian besar aplikasi Visa berhasil disertifikasi atau certified, meskipun terdapat sejumlah aplikasi yang ditolak atau ditarik. Nah, saran untuk kedepannya adalah analis ini terus diperbarui dengan data yang lebih baru agar tren pasar kerja dan aplikasi Visa H1B tetap akurat. Nah, selain itu, pengembangan visualisasi yang lebih interaktif dan mendetail seperti mempertimbangkan faktor ekonomi dan kebijakan imigrasi akan memberikan wawasan lebih mendalam. Itu selanjutnya bisa eh, dibuat dashboard melalui Tableau untuk memahami untuk lebih mudah memahami analisis ini. Next.
Berikut adalah referensi yang kami gunakan dalam pembuatan penerapan selesai tahun ini dari paper yang berjudul Big Data Analysis on One di Application in the United States yang ditulis oleh si Joti yang terbit pada tahun 2019 pada ResearchGate. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.